Racikan Berita. Ketika mereka keluar, Kang Uca, ini kan jujur aja saya agak terkejut juga nih. Kang Uca ini ceritanya menarik ya. Untuk menghindar dari hal negatif, Kang Uca melakukan yang sangat positif saat ini. Kenapa sih harus bernama Saung Manfaat? ya alhamdulillah mungkin dengan ajas manfaat kali ya, pada akhirnya juga bisa bermanfaat bagi semua orang. Untuk melihat ke belakang memang kita ya masyarakat yang tidak benar, masyarakat yang memang barangkali sering disebut itu sampah masyarakat. Ternyata bukan itu, karena yang disebut sampah masyarakat itu karena tidak ada wadah kebenaran, wadah merubah perilaku, wadah yang sifatnya untuk menyatukan diri dengan manusia itu seperti apa sih. Dan pada akhirnya ya terciptalah dengan bahasa-bahasa yang barangkali sekarang ini kita sudah lihat bersama. Inilah hasil kerja beliau, hasil dari orang-orang yang gak benar dulunya. Ternyata membuat satu wadah, lama-kelamaan perubahan perilaku yang tidak benar itu bisa menjadi perubahan perilaku yang sebenarnya. Dan pada akhirnya berkurang sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya persentase dari teman-teman sekarang itu alhamdulillah beliau sudah pada bekerja dan berkarya. Itu aja sih. Emang Kang Uca dulu sempat jadi manusia jahiliyah juga? Ya kalau bisa disebut jahiliyah itu kebenaran ada di diri kita sendiri Pak akhirnya. Benar yang salah itu udah urusan kita pada waktu itu. Ternyata bukan itu. Karena kita ya itu tadi harus merubah dengan diri kita sendiri. Perlahan-lahan ya kita berusaha mendekatkan orang-orang baik. Saya berusaha dengan teman-teman yang memang kapasitasnya beda dari saya. Ternyata di situ ilmu banyak. Di situ ilmu banyak dan kita padukan bahasa-bahasa itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya bagaimana sih supaya ini bisa berubah gitu. Ya pada akhirnya lama-kelamaan dengan turun waktu perlahan memang perubahannya sih panjang sekali ya. Kurang lebih kita dari tahun berapa ya begitu pas di sini jahiliyahnya datang itu sekitar tahun 2000-an lah. 2000-an gitu. Pas benar-benar jadi jahiliyah. Kita rubah di 5 tahun yang kebelakang. Ya perlahan-lahan kita membuat saung, akhirnya berkurang. Ya, alhamdulillah. Termanfaatkan. Dan beliau alhamdulillah persentasenya dari 100% berubah menjadi 98%. Mungkin ada 1-2 orang yang sebetulnya gitu aja. Demikian. Oh, tapi belum pernah menghuni di Hotel Presidio, Kang Uca? Belum. Alhamdulillah belum. Oke. Cuman karena judi segala macam itu ada di sini semuanya pada waktu itu. Kang Hendy, ini menarik nih omongan abangnya nih, Kang Hendy ini. Kang Hendy kok melihat dari perubahan abangnya dari yang pekat istilah katanya, termasuk penyakit masyarakat, lalu kok berubah total sekarang. Nah Kang Hendy waktu itu ngelihat abangnya itu gimana sih? Pasti tahu kan orang tua bagaimana, itu gimana Kang Hendy? Mungkin saya akan bercerita sedikit tentang Saung Manfaat Sadane. Saung Manfaat Sadane itu adalah suatu wadah kepemudaan Iwan Awat Torikot Kebiri Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya Abano. Nah ini kita bersama-sama dengan para murid-muridnya ingin melakukan suatu kebaikan, dan akhirnya kami kerjasama dengan kakak saya yang memang di belakang ini sudah terkontaminasi berbagai macam penyakit masyarakat itu. Akhirnya coba kami bersama dengan kakak saya Pak RT ini mencoba gitu mengaplikasikan daripada ibadah kita yang keseharian kita hanya hablum minallah saja, bagaimana kita mengaplikasikan kepada masyarakat keilmuan kita. Jangan sampai kita ini
sebagai orang yang dekat dengan Allah harus jauh dengan masyarakat, itu salah. Jadi gimana kita juga dekat dengan Allah harus dekat dengan manusia. Nah, caranya gimana mengaplikasikan? Karena selama ini kita sadari sendiri bagaimanapun orang yang dekat pada Allah kalau jauh dari manusia itu gagal buat saya. Karena ada dua, halbung naula dan halbung nanas. Nah, ketika itulah kami hadir di sini di Saungan Pati Sadane bersama dengan Iwan TKN Suryalaya dan masyarakat pimpinan Pak RT. Membuatlah saung ini. Sebenarnya pada awalnya ini dakwah bukan untuk orang-orang lain, tapi dakwah kepada kita sendiri yang sedang belajar agama. Bagaimana ketika kita mengaplikasikan ini, ketika kita melihat orang-orang yang sedangnya tidak benar, tapi kalau hati kita masih jelek, berarti inilah kegagalan kita dalam beribadah. Karena sebenarnya ibadah yang sebenarnya bukan dakwah kepada orang lain, tapi bagaimana dakwah kepada diri kita sendiri, melihat keberadaan orang-orang lain di luar, kita merasa jadi prihatin, merasa sayang, merasa cinta. Gitu. Sehingga kami ini lakukan bersama dengan teman-teman, juga dengan masyarakat sini, membuatlah suatu saung yang beri nama kita Saungan Pati Sadane, di mana saung ini memberikan kemanfaatan buat semua orang, bukan hanya kelompok pengajian saya saja, bukan kelompok Pak RT saja warga sini, tapi semua gimana masyarakat ini bisa hadir di sini dengan satu niatnya, yaitu memberikan kemanfaatan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bukan hanya sekedar berdakwah pada diri sendiri ini, tapi akhir lambat laut mereka menyadari bahwa dengan kehadiran kita ini juga mereka ini terbawa gitu. Ya, yang tadinya mungkin melakukan hal yang tidak baik sedikit-sedikit menjadi hilang. Nah, inilah dakwah yang sebenarnya. Kemudian juga kegiatan Saungan Pati Sadane bukan hanya letaknya pada kegiatan perbaikan perilaku saja, tapi gimana perbaikan perilaku juga diiringi dengan perbaikan sosial kita kepada masyarakat. Nah, di Saungan Pati Sadane bukan hanya sekedar untuk kegiatan dakwah, mengajak kepada kebaikan untuk merubah orang dari perilaku yang tidak benar menjadi benar, tapi bagaimana mengaplikasikan selanjutnya, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan adanya pengajian di Saungan Pati Sadane yang kita lakukan, alhamdulillah hampir 5 tahun ini. Kita ada yang namanya pengajian zikir dan khotaman TKN Suryalaya. Juga kita ada Jumat Berkah, di mana tiap minggu kita mengirimkan nasi box itu sekitar 200 sampai 300 box setiap minggu, tiap hari Jumat. Dan ini adalah satu keren buat kita semua. Ada satu komunitas Saungan Pati Sadane bersama-sama dengan teman-teman kita melakukan satu kebaikan, bukan hanya sekedar gerakan-gerakan artinya mengajak kebaikan, tapi aplikasinya lagi, lebih jauhnya lagi, yaitu mengajak kebaikan. Misalkan kita berbagi Jumat Berkah, yang mana dari donasi-donasi ini kita kumpulkan, kemudian kita bagikan kepada masyarakat. Kemudian juga selain itu kita menarik lagi kepada yang lainnya, ya, ketika mereka hadir di sini dengan komunitas Bang Jonnya, dengan komunitas-komunitas Bangsa Sucinya, dengan komunitas Katamarannya, dengan komunitas PPI-nya, semua melakukan itu, yang akhirnya banyak orang-orang hadir di sini memberikan aura yang makin lebih baik lagi gitu, sehingga Saungan Pati Sadane sampai sekarang ini tetap bertahan. Ya, kuncinya itu bagaimanapun kita dalam melakukan satu kegiatan yang kita lakukan, kembali lagi pada niat ingin menjadi orang yang bermanfaat, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat buat semuanya. Demikian dari saya. Dan juga mohon maaf, Saungan Pati Sadane berdiri tanggal 19 Mei 2021, ketika itu zaman Covid. Nah, itu zaman Covid itu orang pada susah semua, tidak ada yang namanya pekerjaan, pengangguran semua. Akhirnya kita bersama-sama tadi Iwan TKN Suryalaya dan masyarakat membangun tempat ini. Mungkin itu saja dari saya. Makasih Kang Hendi. Nah, ini kan pasti di sini kan di Saungan Pati kan harus punya program, ya. Program apa. Nah, itu Bang Jon sebagai orang yang memiliki program untuk menyebarluaskan membuat sebuah kegiatan, itu kegiatan apa Bang Jon yang Bang Jon lakukan? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sebelumnya pada guru sahabat saya, Mbak Uca sama Bang Hendi. Menarik kan sebetulnya ketika saya datang ke sini, ini saung manfaat sama halnya ini kita harus bermanfaat gitu ya. Nah, kemudian dengan latar belakang basicnya Wak Uca, latar belakang basicnya Kang Hendi, saya sebenarnya waktu itu menawarkan diri, Bang Hendi, bagaimana kalau saya ikut serta dalam membangun kebermanfaatan lebih luas. Saya sebenarnya basic saya selain di kebencanaan, saya juga di dunia pertanian. Makanya kita babat alas Pak buat bikin bagaimana kehidupan bisa bertani di sini.
Nah, sekaligus juga dengan Pak Haji Riki ada katamaran bagaimana kita juga bisa mengembangkan pariwisata melalui wisata Cisadane melalui sungai perahu katamaran Bumi Pertiwi, persembahan dari putra daerah Kota Tangerang yang menciptakan perahu ini, Pak. Nah, inilah yang kemudian saya coba dengan berbagai komunitas, termasuk saya juga di pengurus Paji Kota Tangerang, merangkul semua pihak untuk ayo bareng-bareng untuk bermanfaat lebih banyak gitu. Sehingga ini bukan hanya dikenal hanya lingkaran ruang lingkup Tangerang, tapi kalau bisa ya semua senasional bisa tahu bahwa kita berbuat baik di sini bukan untuk ria atau sombong, tapi bagaimana mengambil ibroh atau hikmah dari pembelajaran. Di sini ada hablum minallah dengan melalui zikir dan hablum minanas melalui lintas komunitas yang bisa gabung di sini. Dan alamnya. Dan alamnya itu ya. Allah, manusia, Dan alam gitu. Mungkin itu aja, Bang, sebetulnya. Kang Uca, ini menarik ya. Saya tetap kembali ke masalah saung manfaat ini. Ya, saung manfaat Cisadane ini. Dengan melihat usia Kang Uca kan kelihatan masih remaja 17 tahun ya. Tapi kalah gigi, Pak. Kalah gigi. Ya, terlalu banyak pintu sekarang, banyak pintunya. Itu Kang Uca berpikir nggak sih bahwa ini di pinggir kali, ya kan, lalu masuk dalam, di belakang itu banyak pabrik. Gimana sih membangun bisnisnya Kang Uca sebenarnya? Kalau untuk membangun bisnis kita nggak ada bisnis ya, gitu di sini. Karena apa? Ya biarkan saja mereka yang lihat. Yang jelas kita sudah pemandangan saung manfaat Cisadane ini adalah di bantaran kali Sungai Cisadane yang memang berdekatan dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Terlepas daripada itu, ya silahkan saja beliau. Dan sampai saat ini mungkin kalau kita lihat ya silahkan. Nggak pernah kita atau mengibatkan beliau atau gimana. Tapi yang jelas mereka sudah pada tahu. Gitu. Pemerintah sempat tahu. Ya kalau untuk kelurahan udah pada tahu, si kecamatan udah pada tahu. Pernah mereka makan atau nongkrong di sini pernah? Selalu. Nah, orang pabrik sendiri ini tahu nggak ini? Tahu. Tahu. Ada nggak makan sini ada? Nggak pernah. Nah, Kang Hendi gimana? Alhamdulillah seperti apa yang tadi ditanyakan kepada Bapak Didi, bahwa kami ini dalam segala kegiatan ini berprinsip berbakti tiada henti, berkhidmat sepanjang hayat, bahwa kita kerja saja dan layani. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan 5 tahun tidak pernah ada bisnis, tidak pernah ada minta-minta kemana-mana. Itu hanya tadi kita meminta pertolongan Allah aja. Tolong kirimkan orang-orang baik kemari. Amin. Sehingga sampai sekarang pun tetap berjalan. Kita tidak pernah namanya selama ini dalam segala kegiatan kesulitan. Tapi alhamdulillah berjalan sampai saat ini pun ketika ada hal-hal besar, hal seperti ini, alhamdulillah berjalan aja seperti mana mestinya. Dan kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan karena niat yang tulus, ingin bermanfaat, pasti ada jalannya dengan masing-masing. Amin. Nah, Kang Indi, program-programnya apa nih? Kang John, apa nih programnya biar tambah oke nih saung manfaat ini? Sebenarnya ini kita bagaimana bersinergi dengan semua pihak, baik komunitas, pemerintah, terus jaringan-jaringan komunitas di luar itu kita ajak sini. Yang kedua, membuat program pemberdayaan kepada lingkungan di sini melalui program-program pertanian dan sebagainya, atau ketahanan pangan sebetulnya. Dan yang ketiga, ada rencana kita bikin event kejuaraan nasional di sini, Pak, untuk Kejurnas Arum Jeram. Kejurnas Arum, karena kebetulan saya di Arum Jeram, jadi saya pengen ini bisa lebih keren untuk mengadakan kegiatan kejuaraan Arum Jeram, Pak. Gitu. Arum Jeram itu kan dibutuhkan air yang deras kan? Untuk level kejuaraan ini level 1, Pak. Ini level 1? Bisa, iya. Dan dalamnya berapa ini? Ini sekitar 5-8 itu. Oh, standar ya? Standar gitu. Oh, jadi rencananya kapan tuh, Kang? Ini hari ini juga kita rencana kumpul dengan para pengurus Arum Jeram di Banten. Tujuannya bagaimana kita mendiskusikan. Mudah-mudahan sih tahun ini kita ada melaksanakan kegiatan Arum Jeram sekaligus mensosialisasikan saung manfaat dan juga mensosialisasikan
Katamaran Bumi Pertiwi sebagai salah satu apa namanya, sarana transportasi di air yang ada di Kota Tangerang. Wih, cadas. Iya, Baik, keren ini. Pemirsa yang budiman, Siap, ternyata di siap. hadapan saya ini orang-orang cadas ini. Iya kan, satu dia jahiliyah nggak ketangkep, satunya lagi dia lebih banyak zikir dan lalu dia banyak berdoa kepada Allah, dan satunya lagi orang memiliki konsep bagaimana kali ini menjadi suatu tempat Siap. untuk berbisnis dan juga untuk olahraga. Siap. Baik, kami akhiri wawancara kami bertiga dengan Kang Uca, Kang John, dan Kang Hendy di atas kapal kapal wisata, perahu wisata yang ada di Cisadane. Jangan nggak datang. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share selalu untuk One Kawan TV One, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita